the only pure thing in this world. Selamat datang kembali, para penjelajah Pandora. Setelah kesuksesan luar biasa The Way of Water, mata dunia kini tertuju pada sequel ketiga, yang konon akan berjudul Avatar Fire and Ash dan dijadwalkan rilis pada tahun 2025. James Cameron telah berjanji bahwa film ini akan membawa kita ke wilayah Pandora yang belum pernah kita lihat dan yang lebih penting, memperkenalkan faksi Na'vi yang benar-benar baru. Hari ini kita akan membedah setiap bocoran, setiap rumor, dan setiap teori liar tentang bagaimana api akan mengubah wajah dunia biru ini. Siapkan diri Anda karena ini akan menjadi perjalanan yang intens. Sebelum melangkah maju, kita harus memahami di mana kita tinggalkan keluarga Sully. Mereka telah kehilangan Neteyam dan harus beradaptasi dengan kehidupan di suku Metkayina sambil terus dikejar oleh Rekom Quaritch. Inilah inti dari Fire and Ash, pengenalan The Ash People atau Omaticaya yang hidup di wilayah vulkanik dan gurun Pandora. Cameron menyebut mereka sebagai Na'vi yang berbeda, yang tidak selalu dianggap baik seperti suku hutan atau suku laut. Suku api ini diperkirakan akan memiliki tampilan yang lebih keras, warna kulit yang lebih gelap, dan kemampuan beradaptasi dengan panas ekstrim. Ini bukan hanya perubahan pemandangan, ini adalah perubahan dalam dinamika pertempuran. Pergerakan dan persembunyian akan sangat berbeda di lingkungan terbuka yang panas ini, menantang taktik keluarga Sully. Tema utama film ini jelas adalah kontras antara air, Metkayina, dan api, Ash People. Cameron dikenal suka menggunakan elemen alam sebagai metafora konflik. Suku air menghargai harmoni dan koneksi, sementara suku api mungkin mewakili survivalisme yang keras dan isolasi. Akankah Jack harus membawa Metkayina ke lingkungan gurun, atau akankah suku api dipaksa ke air? Benturan budaya ini adalah cara Cameron menguji batas moral dan persatuan Na'vi. Mungkin kita akan melihat penggunaan senjata termal atau artileri berbasis api yang dirancang khusus untuk membumi hanguskan hutan dan lingkungan Na'vi. Eskalasi konflik ini menandakan bahwa perang yang dilakukan manusia kini berada di ambang kehancuran ekologis. Ingat bagaimana Quaritch dihidupkan kembali sebagai Rekom? Film ini mungkin akan lebih mendalami teknologi pemindahan jiwa dan avatar manusia. Apakah ada karakter manusia lain yang dihidupkan kembali? Ada spekulasi bahwa keluarga Sully mungkin harus melakukan perjalanan panjang melintasi benua Pandora untuk mencari aliansi atau tempat berlindung. Perjalanan ini akan menjadi epik, memaksa mereka menghadapi medan yang kejam dan suku-suku Na'vi yang tidak ramah. Suku api mungkin bukan tujuan akhir, tetapi penghalang. Perjalanan ini juga akan menjadi metafora bagi keluarga Sully untuk mencari tahu di mana rumah mereka sebenarnya. Di hutan, di air, atau di hati satu sama lain, terlepas dari lingkungan. Banyak penggemar berspekulasi bahwa Neytiri mungkin akan menjadi korban di Fire and Ash, memberikan motivasi yang lebih besar bagi Jack dan anak-anaknya untuk mengakhiri perang. Atau, mungkinkah Jack Sully sendiri yang harus berkorban untuk menjembatani konflik antara Na'vi dan manusia? Kematian utama akan menjadi titik balik yang mengarahkan plot ke film keempat dan kelima. Suku api hidup di lingkungan yang sudah hancur. Apakah mereka menjadi Ash People karena bencana alami atau karena ulah RDA? Konflik ini bisa menjadi peringatan global tentang konsekuensi hidup di lingkungan yang ekstrim dan sumber daya yang menipis. Kehadiran suku api bisa menjadi alasan bagi RDA untuk menggunakan taktik bumi hangus, membenarkan judul Fire and Ash. Kunci kemenangan Na'vi terletak pada persatuan. Jack harus meyakinkan suku api dan mungkin suku-suku Na'vi lain untuk bergabung melawan musuh bersama. Ini akan menjadi tantangan besar,
karena Na'vi sangat teritorial dan memiliki sejarah konflik internal. Fire and Ash bisa menjadi kisah tentang membangun koalisi yang rapuh, di mana Jake, mantan manusia, menjadi satu-satunya yang mampu menyatukan spesies alien ini. Suku api harus menawarkan estetika dan budaya yang benar-benar berbeda untuk memuaskan penggemar. Film ini harus membuktikan bahwa konflik dan drama keluarga Sully sama menariknya dengan visual yang menakjubkan, menjamin investasi emosional penonton. Setelah The Way of Water menghasilkan lebih dari 2,3 miliar dolar, ekspektasi box office untuk Fire and Ash sangat tinggi. Namun, kesuksesan akan sangat bergantung pada seberapa baik film ini di marketing. Jika trailer menampilkan elemen api dan gurun dengan visual yang sama revolusionernya dengan air, film ini berpotensi menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Cameron menyeimbangkan biaya produksi yang gila dengan pendapatan global. Ingat, Fire and Ash hanyalah batu loncatan. Cameron telah merencanakan keseluruhan saga ini. Film ketiga akan meninggalkan plot twist besar yang mengarah ke Avatar 4 yang rumornya berjudul The Tulkun Rider dan Avatar 5 yang diperkirakan membawa Na'vi ke bumi. Keberhasilan film ini akan menentukan seberapa besar investasi studio untuk menyelesaikan visi epic Cameron selama 2 dekade ini. Be able to bring people on a new journey, a new adventure. The stakes are super high right now. No, please! It's the continuation of this saga that has all that. Fire dan Ash 2025 bukan hanya sequel, tetapi evolusi dari franchise sinematik terbesar abad ini. Ini akan lebih gelap, lebih panas, dan lebih politis. Dari Farang dan suku api hingga Quaritch yang tanpa henti, keluarga Sully menghadapi tantangan terbesar mereka. Apakah Anda siap melihat kehancuran dan kelahiran kembali Pandora? Tulis di kolom komentar, apa teori terbesar Anda tentang suku api? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru tentang Avatar 3.